Selamat datang di Potluck Podcast bareng Kacoplo. Kali ini kita dengan suasana baru, Bos. Iya, Bos. Ini tim? Iya. Enggak, ini suasana Iya, baru. new tim maksud gua. Oh, iya. Lu ngerti gak bahasa Inggris? Gak usah dibahas dong, New Tim. New Timnya gak usah dibahas dong. Lu under new management dong, Bos. Oh iya, tempatnya juga Suasana yang suasananya. biar dia refresh aja. Kemarin studio bosen gitu, background Iya. putih polos terus. Terus itu background sama. Ada piala. Dikit-dikit lah. Piala apa tuh? Ya gua menang lah. Oke. Piala dia. Kali ini kita kedatangan tamu di Bonus. Boleh di senang. Ini ngomong dulu, dia ngomong dulu. Ya boleh ngomong apa? Lagi piala. Ya, Lagi kita bahas piala dulu. Ngomong satu-satu Kita kawan. kedatangan tamu Iya. terhormat hari ini deh. Namanya Bagus Handoko. halo. Dia golfer juga tapi sampai sekarang masih Dia dikasih tahu. Masih mencoba. Kalau dia main masih 112 dia. Ya, tapi semangatnya harus itu, Bos. itu dia. Yang penting semangat. Yang penting semangat. Walaupun kata-kata cuma bantunya pating doang ya. Kalau kemarin kita ada acara. Oh, kemarin kita ada acara ya. Iya. Scramble match play dan atau gitu baseball match play lah. Kemarin kawan satu ini baru main tapi langsung partnernya sama pro, Bos. Kadek, Pak. Kadek Sandi Aksama Putra. Gila. Itu udah masuk semifinal, Bos. Main gaya begini, Bos. Tadi kalah di semi sama lo. Tuntut, Bos. Itu benar-benar di luar prediksi sih. Gitu. Waktu game pertama berapa nih, Bos? 9. 9, Pak. Gila loh. 9. Itu lu yang jago atau Kadek yang 9? Wah, itu lagi itu dua-duanya saling menutupi. Oh, Saling melengkapi tadi ya, kalau saling menutupi, saya melengkapi. Itu gila sih itu game. Gue lagi cun banget tuh. Cun. Cun. Nah, kita tarik garis dulu waktu awal-awal main golf dulu lah, Bos. Awal-awal kan kayak new player kayak lu nih, golfer baru tuh apa kendala lu yang paling susah? Selain untuk beli stick yang lumayan mahal. Lu ambil minta ini kayak lu. Itu dong. Enggak, Bos. Ya kalau dia untuk orang baru kan mahal, buat gue juga mahal, Bos. Itu dapurnya, Bos. Enggak, Bos. Mahal. Orang-orang yang baru kan dilihat harga tuh air anjir 20 juta. Driver 12 juta. Iya. Tapi kan ada yang second dong. Iya. Kalau bagusan cuma Tapi gue tahu itu ada yang second baru setelah berapa tahun gue main, berapa bulan gue main gitu. Sebelumnya gue beli ini terus. apa? Gue minta punya dia. Jadi gitu sih. Tapi emang iya waktu pertama kali juga sebetulnya gue nggak terlalu tertarik banget sama ini game gitu. Ini game apa olahraga sih? Sama lah. Olahraga ya. Tapi ya gitu, boleh diracunin terus ada juga perannya teman kita Pak Willy gitu ya. Dia waktu itu pinjemin sticknya dulu gitu. Jadi dipancing-pancing pakai stick dulu, dipinjemin stick. Yang patah, bukan? Bukan. Oh, bukan. Ada angin. Oke. Support system tuh. Support system, ya, setuju. Tapi emang di circle kayak gini tuh, jadi emang game itu atau olahraga ini dipancing dulu biasanya sama teman-teman dekat gitu. Udah lu pakai dulu gitu. Lama-lama biar ngerasain main kayak gini, mukul-mukul cuma ceplok. Sampai akhirnya gua ngerasain di titik di mana Kok gue masih tebak-tepluk ya? iya, nggak ada progres. Kayak kok ini ada stick enak, ada stick gak enak gitu sih gitu. Berarti dulu lu nggak percaya kalau Gua nggak percaya dulu. menurut gua semua everything the same. Everything the same. Tergantung siapa yang mukul. Iya. Equipment tuh sama aja. Tapi ternyata Awalnya iya gitu, tapi ternyata beda banget gitu. Ternyata ada yang cocok sama gua, ada yang gak cocok sama gua mungkin gitu. Cocok di orang belum tentu cocok di gua. sama ya kayak pasangan lah ya. Kayak pasangan betul Din. Kadang-kadang ada yang udah pas di kita nih, gak pas di orang gitu. Apa tuh Bang? Jelas. Mbak, sempet ada shock juga main golf nih anjir nih. Oh, perihal biaya ya kalau menurut kok, wih mahal-mahal juga ya. Enggak, Buyaya gua nggak Biaya, Bos. hampir nggak pernah ini sih, nggak pernah bayar. Ya not big deal lah gitu. Tapi maksudnya dulu buat latihan itu ya udah kan memang kita driving dulu, mulai dengan driving dulu kan gitu. Jadi buat para pemain baru ya jangan langsung turun ke lapangan lah, bener-bener driving dulu aja, terus perbaikin pukulan. Kalau bisa memang yang gue juga masih agak bandel, sebetulnya kalian harus didampingin sama pro. ya, ada pelatihnya harus dong. Iya harus ada pelatih gitu. Jadi biar kalian tuh nggak asal mukul tapi memang tahu apa bahasanya ya, fundamental ya. Tapi kenapa lu sampai sekarang juga nggak ada coach sama? Karena lu berasa berpikir gue bisa. Iya kan tadi gue bilang gue masih bandel gitu. Jadi gue masih ngerasa berpikir kayak gue cuman sekali dua kali udah gue beliau ini cuma kayak gini doang. Iya, gue pikir kayak sesimpel itu, tapi memang pendampingan itu perlu banget gitu.
buat nurunin lu punya skor. Tapi selama ini udah pernah berapa coach yang pro itu yang udah ngelatih? Satu. Lu mungkin nggak lebih ngelatih ya, mungkin lebih kayak Iya dia ngasih ngasih insight aja. dia ngasih insight aja. dia ngasih insight. Mungkin karena dia juga udah ngelihat gue sering banget di driving itu, terus kayak ini orang gak ada kemajuan kayaknya. Tapi memang cara pro kayak begitu sih. Jadi kayak dia coba deketin kita dengan ya ini loh gua turun kayak gini. Artinya dia mau ngasih tahu kalau emang lu pendampingan gitu. Yang akhirnya mungkin ya udah gue pakai lu deh gitu. Buat lebih. Orang-orang kayak lu saya dia dampingin. Tapi kalau pelatih itu kan cocok-cocokan juga ada yang Apa? Pelatih. Oh pelatih iya benar. Ada yang nggak serak sama ini. Ya dengan cara-caranya dia melatih juga banyak beda-beda kan pada. Tapi so far selama lu awal dari main golf sampai sekarang nih, apa yang bikin lu enjoy gitu? Orang kan kadang anjing ini game tai banget ya. Iya. Bolanya diem lu nggak salah Boleh diem. Yang mukul lu. Stick udah ganti. Iya. Yang bikin lu sampai stay masih main apa itu? Penasaran sih, parah sih. Emang game ini kayak olahraga ini kayak olahraga yang kayak apa ya? Kan melawan diri sendiri. Ya? Oh, bener banget gitu. Kayak makin lo ngotot, makin lo geber, makin lo kayak punya ini tinggi tapi nggak dibarengin sama pendampingan pro tadi, ya makin berantakan main lo gitu. Betul. Ego kadang-kadang tinggi ya. Ego lu gitu kan kadang-kadang. Berarti lu kalau main seringnya sama siapa? Itu musuh pebuyutan lu siapa? Musuh pebuyutan gua 2 orang. Oh ya. Jokes internal. Coba disebutin siapa musuh pebuyutannya? Itu sebenarnya 2 orang ini yang dulu mau ngeracunin gua di awal itu sebetulnya ada itu. Siapa namanya? Ada lah Firman sama si Koepin lah. Itu dia lah yang nge-drag pertama kali, jadi kayak dia maksain banget gue suruh turun lapangan gitu. Tujuannya Lu baru sekali driving tuh ya? Sekali driving. Langsung turun lapangan? Turun lapangan itu. Berarti lu mau diledekin gitu ya? Emang tujuannya itu gitu, karena beberapa temen yang lain kalau yang bener sebetulnya lu driving dulu beberapa kali sampai udah rasa pede dan siap memang turun lapangan, harusnya begitu gitu. Tapi kalau mereka kan emang niatnya mau ngecengin gua gitu, jadi mau ngetawain gua di lapangan gitu. Nggak, tapi sekarang lu ada ambisi untuk ngembangin skor gitu? Ya apa kayak gua main untuk entertain aja sebagai pengusaha gitu? Awalnya gitu, tapi ternyata main di atas 100 pasti masih malu-maluin gitu kayaknya. Target gua sih sebetulnya nggak muluk-muluk sih, nggak yang mau jadi 80 gitu. Target gua main di 95 lah gitu aja sih sebenarnya target gue. Tapi jangan salah. Tapi jaga. Bener kalau di golf ya, lu misalnya menurut gue ya, gue dulu juga main gitu, gue juga main, yang penting bisa skor 95. Itu nggak ada puasnya bos. Ya, lu udah sampai 95 lu pasti mau turun. Maksud gue ini short termnya gitu. Jangka pendeknya gue mau 95. 95 berarti ya lu mau ngalahin Epin sama Firman. Itu dia udah. Intinya itu. Itu dia tuh. Yang ngeselinnya nih, ini fun fact ya. Si Mas Firman itu ya, dia nggak pernah driving loh. Tapi dia bisa konsisten main di 90, bahkan dia belum lama ini dia break 100 gitu. Dia udah main 95. Berarti naturally talented. Ya bisa dibilang sih gitu. Meskipun kayak swingnya ngekok ya. Tapi emang dia ya gak tau lah. Emang dia kalau soal apalagi kalau udah main ini ya, udah main rokokan gitu ya, gue semangat deh ya. Semangat ya. Apa sih? Reward and punishment. Oh, reward and punishment gitu. Kalau dia menang ada rewardnya, kalau lu kalah ya ada Punishmentnya. Ya. Kalau menurut lu ya sekarang gue lapangan mana yang udah pernah lu coba dan challenge banget? Masih Mountain View sih kayaknya. Mountain View di PSP SHL gitu kemarin. Gua ada apa pula? Suara-suara gaib. Mountain View sih kalau gua ya ngelihatnya soalnya sama kedaton sih kayaknya. PSP daton. Kalau gua itu ya gua tuh Fobia air gitu. Enggak tahu gua kalau ngelihat air itu kayak padahal kayak jarak pendek aja gitu ya. Maksudnya buat ngelewatin itu air doang, pakai pitchingnya udah bisa nyeplok itu cuma semeter 2-3 meter itu bola, nggak tahu kenapa gitu. Itu makanya kalau udah
lapangan yang udah ada banyak banget airnya tuh nggak tahu gua. Harus ngalahinnya gimana itu. Kalau si Mountain View karakteristiknya karena dia perbukitan gitu kan, jadi kayak Karena memang di gunung. T-box-nya di atas, terus jadinya di bawah gitu. Wah itu udah. Sama ada part 3 yang itu. Itu, iya, itu ikonik banget sih dan ya itu masih takut sama ini apa namanya sih Alam. alam gitu, alam yang kayak gitu loh gitu. Berarti main di Mountain View main kan bola berapa? Nggak banyak sih waktu itu. Satu. Satu Plastik. plastik. Satu ikat bola. Gua main itu masih hilang 8, 10 gitu. Heran itu. Kadang-kadang bukan mahalan greenfee-nya, mahalan bola. Bener ya, bola lumayan juga dibayar ya. Walaupun second doang. Cuma 3 second bola. Apa baru? Selama ini gua minta. Oke, selama lu main nih kan, kita ada sedikit ya competition kan ya. Iya, yang memancing adrenalin gitu kan. Menurut lu gimana? Ya, kalau buat gua sebagai newcomer ya, gue happy banget sih sebetulnya bisa berkesempatan berada di satu kompetisi. Ya, kompetisi ya. Karena biasanya kan gue cuma main cuma sama Ko Epin sama si Mas Firman kayak ya udah main bodo amat gitu kan, kayak main berapa juga bodo amat gitu. Tapi di sini kayak mulai dituntut untuk main bagus, main optimal, main perform yang terbaik yang bisa gue lakukan gitu. Meskipun kemarin dipasangin sama pro gitu, tapi di satu sisi sebenarnya gue agak berat juga gitu kan, karena gue harus gendong dia. Tapi benar di pertandingan itu gue bener-bener harus ya paling nggak malu-maluin amat lah gitu. Kadang gue masih ngeceng tapi ya yang gue tajemin kayak misalnya ngechip sama si cuttingnya. Waktu match play pertama lo ikut ya? Yang match play Oh iya ikut sih. Oh iya berarti udah kedua berarti. Iya. Pertama lawan siapa? Oh lawan Bram. Langsung iya. Lawan Bram, Iya, gue ingat lawan Bram match play-nya. Langsung gugur di awal. Kata Bram untuk lawannya bagus. Udah lagi kalau Bram ngomong gini, Bo. Gue lagi main jelek. Aduh, gue lagi main jelek banget hari ini. Tapi untung lawan gue bagus. Alfred Bram. Aduh. Sekarang selama lu latihan, udah main, stick apa yang menurut paling susah banget, Pak? Driver lah. Itu Ada orang yang bilang headnya padahal udah gede banget. Ini ngelah hajar gitu. ya headnya gede tapi kan shaftnya panjang masalahnya gitu. Itu yang apa namanya? Kadang-kadang asli ya maksudnya sempat biasanya orang tuh di driving bagus gitu ya. Dia sampai di driving aja lepetan ya, driver heran gua gitu. Kayak ada masalah apa dia sama gua. Ya maksudnya kayak ngotot kali lu. enggak. Kalau driver mungkin lu mau jauhin. Ya pasti sih. Iya itu dia mungkin. Maksudnya gue juga emang pernah dipegang. Kalau nggak jauh nggak puas. Nggak puas bener. Kadang kan gue disuruh nahan dulu ya, nahan backswing setengah terus udah lurus gitu. Tapi di sini nggak senang gitu, nggak puas gitu. Jadi emang batu sih. Ya, golf ya gitu lah, harus lawan diri sendiri. Iya. Gitu. Apalagi ngelihat postur gua, lihat maksudnya yang punya power tapi kayak driver nggak jauh tuh kayak nggak puas aja gitu, kayak nggak maksimal. Tapi kemarin pasangan sama Kadek gila ya. Oh iya, ini juga jadi satu apa ya? Motivasi lah ya. Bukan Gila, jadi lu bisa ngelihat how pro iya. bermain. Oh gitu loh. Jadi gue punya chance buat ternyata begini ya. Maksudnya permainan golf yang sesungguhnya gitu. Maksudnya kalau as a pro kan dia udah pasti beberapa kali melewati pertandingan nasional ya kan. Jadi ternyata kayak gini ya, gila loh. Maksudnya yang segila itu aja gue lihat ya, yang di mata gue itu ternyata di luar sana Lebih gila. ada yang lebih gila lagi masih gitu. Ya itu sih. Gila nih konotasinya apa nih gila ini? Ya maksudnya kalau gue ngeliat itu bola kayak bisa dimainin sama dia gitu loh. Kayak Diolah banget. belok kiri, dia mau belok kanan, dia mau belok kiri, itu kayak dia bisa ngatur gitu loh. Kalau gue kan otomatis tuh kanan. Gue mau kiri dia masih kanan juga lo, gila lo kan. Udah nyolong arah lo. Selama di golf ini semua karakter orang banyak yang bilang kelihatan. Iya benar. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua tentang gua apa? Tentang orang-orang Orang lain. yang main sama lu. Oh kelihatan bener apa enggak gitu? Iya. Oh bener. Orang yang Kalau musuh lu berdua karakternya gimana?
kalau di lapangan yang lu tahu. Oh dia nggak mau kalah, Kok nggak mau kalah? Berarti di bener realnya juga nggak mau kalah. nggak mau kalah orang yang dua itu. Dua itu nggak mau kalah. Selain dari dua itu lah. Ya maksudnya kayak biasanya cheating gitu kan. Ya, Kayak orang-orang kan baru main butuh validasi. betul validasi apa namanya, lu udah apa namanya Break 90 gitu. bukan, maksudnya lu kan sudah mempersiapkan alat-alat yang proper gitu kan ya. Terus lu muda, lu ini terus kayak nilai lu masih 100 sekian tuh kayak biasanya nggak terima gitu kan. Nah biasanya validasinya adalah gua kok gua udah main sekian kok, udah gua udah main 90, tapi biasanya setelah dicoba nggak proven juga gitu. Tapi kalau buat gua sendiri pribadi, gua tipe kalau orang yang ya udah gua masih main 100, 110, 118, 120 ya udah gitu. Ya itu skor gua gitu, maksud gua gitu. Pure gitu. Tapi kita di courting. Nah, itu Bang. Bener emang ada korting lah. Oh, Jadi ngomong kasar. Tapi seru ya di golf itu. Seru banget sih. Kayak kemarin lu kan pas kita competition tuh kayaknya ada adrenalin yang lu bisa pukul bola nggak under pressure, itu yang paling Iya. susah menurut gua. Dan gua rasain nggak bisa ternyata gitu. Iya, karena itu yang susah menurut gua. Iya. Dan kalau kita main biasa, nothing tulus kan. Iya. Kayak berapapun skor lo, ya udah itu skor lo gitu. Tapi ini kayak padahal gua udah up 2 loh. Kita posisinya waktu itu up 2 udah apa namanya? Tapi di sini tuh masih dak diduk gitu. Masih kayak pokoknya harus lebih jauh gitu. Karena apalagi kita tahu lawan kita tuh bagus juga gitu loh. Maksudnya bagus tuh. Jadi emang golf tuh luar biasa ya. Kadang lu bukan cuma mukul kencang, mukul jauh gitu terus lu bakal bisa jago gitu, tapi memang presisi dan akurasi itu penting banget sih. Iya. Yang gue rasain emang jujur ya, gue lawan dia tuh aduh gila. Gue up 2 aja masih deg-degan gitu, masih ketar-ketir gila. dia perlu kadek, apa kadek? Kadek sih. Enggak, soalnya kerja gini loh, mungkin kalau bagus ya beginner ya bos. Kalau beginner tuh kalau misalnya dia udah ketemu match play, Iya. dia udah mimpin. Ini yang gua rasain juga dulu ya. Lu mau ninggalin Pak, itu nggak bisa. Golf tuh nggak bisa gitu. Jadi ya udah, kalau dua udah lu harus tenang aja. Gitu. Tapi kalau udah mimpin pasti lebih grogi dibanding kita ngejar. Dan kalau udah mimpin biasanya overconfidence banget. Betul. Karena dia nggak tenang aja kemarin. Itu benar sih, lu bilang overconfidence benar. Jadi pada saat 2 itu sebenarnya gue rasain adalah udah gue mukul seenak-enak gue gitu, gue sikat, berat gitu, padahal kanan gitu kan. Jadi padahal itu malah itu yang jadinya ngancurin kita gitu bahkan. Tapi emang niatnya di hati gue minimal up 3 deh gitu, baru gue agak tenang gitu. Gitu. Pas up 2 tuh meskipun up tapi gue tetap mau kencang aja, tetap mau ngajar gitu kan. Tapi ya ternyata hasil berkata lain. Keren. Selama lu main, lu pernah nggak sih nemuin flight yang sebenarnya bikin lu nggak nyaman gitu? Ini gak usah sebut nama ya. Flight yang bikin gua nggak nyaman. Nggak nyaman gitu. Oh, maksud gua bareng sama dia, terus dan ternyata nggak nyaman gitu. Bukan nggak nyaman lah, lebih kayak di satu flight itu vibe-nya nggak enak gitu. Jadi kayaknya lu main juga nggak enak gitu. Atau enggak kayak Jadi nggak enjoy, lu jadi nggak ya, enjoy. kalau ngomongin vibe itu pastinya sebetulnya kan biasanya teman-teman kita sendiri ya, sebetulnya namanya kita satu flight biasanya sama teman-teman kita sendiri. Cuma biasanya yang bikin gua ke distract biasanya terlalu banyak permakluman gitu. Udahlah, kayak gua ini ya, gua ngulang ya gitu, gua muli ya gitu. Kadang-kadang meskipun gua yang beginner ini ya, itu pengaruh tau sama gua pengen permainan, dan kan kadang dia juga jadi bete ya. Ya. Aduh gila, kok ngulang-ngulang lagi sih gitu, jadi lama gitu. Kalau bahasa ininya pace kita tuh ternyata jadi keganggu juga gitu. Yang biasa kita langsung pukul kita nungguin 3 orang habis itu jalan gitu, tapi karena mukul-mukul lagi gitu kan, ngulang-ngulang lagi. Baik kalau cuma satu yang ngulang gitu, kalau ada kalau 2-3 orang jadi kayak main sama 6 orang 7 orang kan jadinya gitu, jadi lama gitu. Tapi kalau dia ngolang, misalnya gue coba ya, tapi dia ngambil bola pertama tetap. Itu menurut lu? Ya sebetulnya sih kalau memang secara regulasi dan nggak rules, boleh. sebetulnya kan tapi boleh kan, karena itu apa professional ball kan. Kalau bola lu hilang Pak. Iya kalau udah. Ini misalnya bola lu tetap di fairway, Hmm. tapi lu berasanya kayaknya nggak enak. Bro, gue coba ya. Kan ada yang kayak gitu kan biasanya. Iya. Gue pukul, tapi tetap bola pertama gue ambil. Karena buat bola kedua ini cuma buat apa?
kok kayaknya kenanya nggak enak gitu ya. Gue ini baru enak gitu. Masalahnya juga kadang-kadang ini kan berusaha sama skor ya. Iya. Dia ngambil bola yang pertama apa yang kedua, gue juga kadang-kadang kan nggak tahu gitu. Tapi kita udah bete di awal gitu loh. Kan dia tulis berapa juga kita juga nggak tahu kan. Dia klaim bola yang mana juga kita nggak tahu gitu. Kita nggak bakal bisa apa namanya nggak mungkin gue jadi fokus sama orang sama dia gitu kan. Gue tetap harus fokus sama dengan tulis. Cuman di tee off itu juga jadi lama lagi nih gitu. Itu sih sebenarnya. Sempat ada waktu itu yang bikin lu Ada. vibes-nya nggak enak. Ada. Sama sebetulnya gini, jujur aja sebetulnya kalau golf ini kan gue tuh di golf itu memang yang gue korbankan masih waktu din soalnya gitu. Jadi gue udah setengah harian. iya, jadi kadang teman main tuh kan ngajakin gue nggak se-free teman-teman yang lain gitu ya. Memang mereka free time, free of money dan sebagainya gitu kan. Jadi gue investasikan uang gue, investasikan waktu gue untuk bermain gitu. Tapi kalau dalam permainan itu mereka kayak, oh udahlah santai aja, udah nggak usah dihitung. Apalagi gitu, oh udahlah gue lagi main jelek nih, udah nggak usah dihitung deh gitu. Lah, gue apa kabar gitu kan? Sedangkan gue sudah menginvestasikan waktu gue dan uang gue buat di sini gitu loh. Ya gue tetap harus hitung dong gitu. Gue punya permainan gitu. Masa gara-gara lu jadi korbannya gitu. Ya nggak apa-apa kalau lu hitung, lu aja itu dia nggak hitung ya nggak usah. Iya, makanya gitu. Maksud gua jangan kebawa untuk orang-orang yang dengan mudahnya ngomong kayak gitu, gua kadang-kadang suka tersinggung gitu. Lu waktu lu banyak, kalau gua kan gua sempetin nih gitu loh gitu. Tapi ketika dia udah ngulangnya kayak gitu, ketika ada orang nanya lu main berapa? Main 80 sekian gitu. Bisa 90-an, ada rasa yang nggak nyaman di situ. Iya. Jangan ngomong 80-an, pos gua nggak pernah mau peduli gitu kan. Dia mau ngomong berapa juga berapa. Tapi memang di golf lucu gitu ya. Satu kan gue juga nggak mungkin bisa buktiin dia dan nantang dia buat ini kan. Kalau menurut gue ya yang lu ngomong tadi dia main berapa itu, kalau menurut gue itu ada di range yang di handicap berapa gitu loh. Kalau once lu udah reach lu bisa break 80 main di pala 7 itu cuma bilang oh ya oke udah gitu. Nggak sampai harus ada pembuktian ya. Kalau emang pembuktian ya ayo kita main baru gue bisa lihat. Ada di mana di level tertentu yang gitulah yang ya you know lah, wah dia masih ini enggak boleh dipindahin lah gitu ya. Ada gitu ya. Kalau untuk sekedar main biasa sih ya oke lah gitu selalu lah. Tapi kalau misalnya udah masuk kayak turnamen atau tapi orang udah bayar misalnya sampai ada turnamen yang biasa baru bisa 2 juta, 2,5 juta. Ketika ada pemain yang curang kan ada rasa gondok juga ada. Kalau lu tiba-tiba dapat juara, lu dapat gini lah. Apalagi sampai naik panggung dianya ya. Kayak gua kemarin mandi ya di ini kan nunggu depannya mau gitu ya. Gua cuma kan ya udahlah ya ini kan turnamen ya udah mau gimana. Ya, pasti ada perasaan yang bully ini ya. Ikut turnamen juga. Lihat lagi turnamen. Dia udah mukul lagi kan ada kita ya. Maksud gue ya harus dibiasakan lah ya, jangan untuk muli. Kalau emang mau muli main sendiri aja latihan. Itu mungkin karena ini gak sih, karena misalnya kayak teman-temannya juga terlalu banyak maklumin gitu sih. Jadi karakternya kebentuk gitu. Bisa jadi. Kalau belum temen ini gitu gak sih? Bisa jadi. Jadi akhirnya dia lupa kalau lagi ada turnamen, akhirnya ke bawah sampai dia di turnamen itu. Selama lu main, karakter apa sih orang yang paling jelek banget di lapangan sebenarnya? Yang bikin lo ya nggak ditemuin ya lo temuin terus nggak nyaman jadi ini karakter orangnya selain dia harus ngulang itu lagi juga ada yang pamen atau ada yang benar-benar cheating banget lah gitu ya pasti cheating lah, maksudnya artinya yang kita lihat kan kadang-kadang kita lihat ya, kadang-kadang gua yang jelek udah buat 4 biasanya par 4 tuh 5 on, gua 4 on atau 5 on gitu kan gitu. Pas dianya kayak masih nyari bola di mana gitu, tapi ujung-ujungnya kok hasilnya bisa bagusan dia gitu kan gitu. Yang kayak gitu-gitu sih gitu. Ya gitu sih kalau yang temperamen bahkan gua di posisi gua banding-banding terus nih. Setelah gua pikir gak ada lagi pasti dia. Tapi gue bener itu ngajar lu buat self control. Iya.
golf itu loh, karena lawannya diri sendiri. Kalau lu nggak bisa kontrol, ya loss. Udah bisa Karena bisa ini pertandingan apa sih lawan orang juga enggak. Enggak. Lu sendiri. kecuali match play. Ya, boleh ya. Iya, cuman match play pun lu nggak bisa lu ya apa yang bisa lu kontrol diri lu. Lu nggak bisa kontrol lawan lu. Iya. Jadi lu harus kontrol yourself. Tetap aja gitu. Aja itu. Akhirnya lawannya diri sendiri pasti. Tapi kalau Cywar menurut lo sah-sah aja nggak sih? Sah kalau menurut gua. Sah-sah aja. Cywar sah, cuman jangan pas lagi mukul. Oh, oke. Kalau lu Cywar kita ngeledek ya it's okay. Itu Sebelum pukul? sebelum mukul, kalau lu udah setup mau mukul ini mah Oh, itu nggak boleh. itu nggak boleh. Hmm. Itu etika. Hmm. Gitu loh. Jadi harus belajar etikanya dulu sebelum main. Iya. Sama kayak lagi di pating juga atau apa itu nggak boleh ngobrol kan. Hmm. Nah, kalau misalnya di turnamen pro itu biasanya cyborgnya bukan kayak dia ngomong. Biasanya dia ngabisin waktu dia berapa lama. Ya. Dia bilang berapa waktu sih? 30 detik ya. 3 detik. Ya. Ngelama-ngelama itu juga Cywar. Itu Cywar, Pak. Karena pace of play dia. Karena kalau lu mainnya cepat, dulu dia depannya pairing lu mainnya lambat, lu nggak sabar. Oh. Itu Cywar juga, itu bisa digituin. Jadi lu main hancur. Hmm. Bisa. Dia setup kelamaan juga termasuk Cywar itu ya? Iya. Karena sih ya kalau dia within the time frame 30 detik nggak melanggar berarti dong. Hmm. Tapi kan itu kan efeknya musuhnya. Itu semua pukulan ya? Iya, First, second, semua 30 detik 30 ya? detik. 30 detik. Sama kayak misalnya dia udah tahu boleh bilang tapi dia cari berapa menit? Berapa lama? 3 menit. 3 menit. Nah, dia pakai waktu itu 3 menit. Pakai waktu 3 Itu menit. kan benar-benar bisa ngelambatin slide belakang juga. Iya. Karena kan kalau misalnya profesional player main itu kan pertandingannya bukan nama satu flat doang. Iya. Tapi mau silakan flat mana bagaimana gitu. Iya. Slow play itu efek dari Iya, iya. Google pernah ketemu juga kan pasti pemain yang slow juga pas yang macam kadang-kadang nungguin kayak nungguin lama amat sih ini. Iya, setupnya kelamaan sih kalau gua. Tapi kalau lebih ke nyari bola, nggak akan lebih dari 5 menit sih sebetulnya. Nggak akan lebih dari 3 menit biasanya sih. Kalau capek juga nyari bola 3 menit, kayaknya sih gitu. Enggak, kalau misalnya Tapi kalau setup kelamaan emang gue bete loh. Maksudnya gue ngeliatin orang setup lama banget gitu. itu juga saya juga bos. Tapi emang kayaknya emang kebutuhan dia sebetulnya, bukan saya ke kita sebetulnya. Ngerti nggak? Kayak emang cara setup dia emang lama gitu. Ya harus swing beberapa kali dulu, swing kosong beberapa kali gitu. Tapi gue pernah ya main. Mancing-mancing gitu. Tapi gue pernah main sama ada lah sama rival lu lah berdua lah ya. Gue kan memukul kan. Ini ngomong terus. Kan jadinya Adin. Bukan. Rival lu dua. Oh iya. Di bawah. Terus gue marah. Dia bilang, lu kenapa kok? Dia bilang, kan lu yang mukul. Ya lu berisik gue bilang. Oh dia panggil kau berarti ada lu dong. Antara adik gue atau yang satu lagi. Karena etikanya itu sekarang itu. Jadi ada orang yang mukul emang nggak bisa. Iya. Ya lu harus respect, itu nggak bisa. Lu nggak boleh bilang cuma ngomong gini doang. Nggak bisa, itu dia. Gitu. Kayak teman kita lah, ada satu yang benar-benar serious player. So, lu nggak bisa joke sama dia kalau di lapangan golf ya. Jadi ya orangnya begitu ya sudah. Tapi kita harus maklumin juga gitu. Ada pemakluman kadang-kadang kalau misalnya dia emang kita nggak bisa joke sama dia di lapangan, lu jangan mengganggu juga dong kalau misalnya sebagai. Iya, gue setuju itu, gue setuju. Ya, kalau gua nggak ganggu ya lu jangan ganggu. Kadang-kadang Mengarah pada satu orang kayak ini. terlalu tendensi. Tapi enggak, emang begitu, setuju gua. Nggak boleh. Lu kalau udah pemain serius ya udah lu jangan ngeledek. Itu lu. Kalau lu nggak mau diledek ya udah. Harusnya kayak gitu. Ya, dia juga jangan ngeledek harusnya. Jangan itu. Cuma kadang-kadang kan orang keblak mulutnya kadang-kadang gatal juga. Pengalaman turnamen pernah nggak turnamen belum sempat ngerasain. Itu tahun itu kemarin. Ya internal itu kan. Tapi kan itu memicu juga karena menurut gua lumayan kompetitif loh itu. Iya. Mas, tapi sekarang turnamen untuk beginner banyak. Ada big golf kemarin salah Iya, satu. big golf. Tapi itu kan Iya. itu turnamen Iya, untuk beginner. sendiri kan. Kalau match play kan kita adu gitu, lebih seru kalau menurut gua karena adrenalinnya dapet Iya. kalau match play. Karena ya lu lawan lu dan lawan diri lu sendiri juga. Ada Iya. kompetitifnya itu kalau ada ego kita untuk menang. Ada. Betul. Tapi emang gue juga kayak sebelum kemarin pengen banget gue ikutan yang big golf itu. Maksudnya buat ngerasain main sama orang lain gitu. Kalau ini kan internal kita kan orang-orangnya kita kenal kan gitu. Jadi bener-bener kadang-kadang masih itu udah nggak ngejaga tuh. Kadang-kadang kita suka
suka kelewatan lah apa di luar batas kadang bercandanya dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang ini kan lu nggak kenal sama dia nih bisa Siapa yang di luar batas? Maksudnya siapa kira-kira siapa? Dikasih tips dong. Lu sampai ada ngomong kayak gitu. Siapa? gue sendiri. Takut ya. Kalau misalnya di golf ini siapa profesional player yang lu kayak wah keren banget tuh dia tuh. Apa lu pengen ngikutin kayak gitu? Kelas lokal internasional terserah. Di luar modern atau di Terserah pokoknya terserah. overall lah, overall. Lokal internasional bagaimana? Kalau lokal ya paling yang gue ikutin Joey. Iya, sih gila sih. Kevin kayak sudah. Kevin kebetulan kemarin juga baru nikah kan dia kan, jadi mungkin mainnya juga udah gak ini kan. Kevin Sanjaya kan. Tai lu Gus. Kering. Paling Joey, terus kalau di luar ya ngeliatnya sih ya inilah Rory lah. Rory ya, swingnya beautiful ya. Ini gue suka Semua sama. orang mana yang suka Rory McIlroy. Patrick Reed gue suka, kalau gue Patrick Reed. Kan gak ditanya saya. Iya, maaf. Kadang kali ini host tapi mental narsum. Yang bisa nanya tapi berikan statement. Itu host mental narsum. Orang gak ditanya. Kalau lu siapa pemainnya? Gue kan Gitu. Kalau sekarang Min Woolley lagi oke. Bin Woolley. Korea ya. Ski. Wah itu keren banget. Bin Woolley oke. Short game itu gila banget. Bin Woolley oke. Lokal sekarang ini sih dedikasi aja lebih lucu banget. Ini keren banget. Satu-satunya olahraga yang orang gendut bisa bilang ini golf bos. Betul. Lu futsal nggak bisa lari bos, berat. Tapi Evan segitu aja. Benar. Orang nggak datang tuh. Dari dia nonton nanti. Iya. Musuh gua tuh. Musuh buitan. Sama Firman. Gue udah ngalahin dia, gue berhenti. Pensiun aja. Pensiun langsung. Sama Firman. Awirna juga gitu. Nah kalau dia nggak terlalu lah. Lalu lah ya. Ini yang mulutnya nih. Tapi seru kan, golf itu seru. Seru banget. Di lapangan tuh seru. Kalau misalnya equipment andalan lu apa kayak misalnya gue pasti oke nih Tujuh antar lah. putter Iron. 7. betul. Your favorite club in the Uh, back. Sama ini kemarin gue sempat sharingin ya sama pitching. Karena jarak yang gue masih bisa kontrol saat ini itu jarak 100 sampai 110. Di bawahnya gue nggak bisa. Gue jarak 80 tuh udah ngaco itu. 80, 60, 50 tuh gue agak. Gimana caranya 80 meter itu bisa kepin itu kan? Kalau gue bilang itu Jam terbang jam terbang dan takes a lot of practice juga sih. Menurut gue ya. Karena ini juga sih. Karena bagus tuh long hitter menurut gue. Jadi dia di bawah 100 lebih agak susah. Kayak lu tuh long hitter. Nah itu ada penyakit om. Kalau misalnya yang di bawah 100 itu susah itu ada penyakit. Tolol loh. Enggak, tapi lu juga struggling bos. Kalau gue lihat itu 100 ke bawah tuh. Itu ada kita tuh. Dongkol. udah lama nggak di struggling apa ya? Dongkol namanya. Enggak, tapi kadang gue bukan yang ini shot game lu kadang suka ke blade gitu gitu. Tak langsung gitu. Bolanya rendah gitu loh. Emang gue suka yang berjalan. Oh gitu ya. Bablas, ya kan? Biasanya. Nggak, tapi emang shot game itu paling susah bos. Iya, makanya. Shot game tuh untuk bola lo kecil tuh nempel ke lubang itu. Dan gue juga kebetulan juga punya. Baru gue kira itu. Sos mental langsung banget deh. Gue cuma punya alat juga, kebetulan sih emang cuma 54 gitu. Jadi kayak udah di situ aja 80 pakai 54, 60 pakai 54 gitu. Tinggal ngatur backswingnya doang gitu. Nah itulah yang mungkin salah satunya yang bikin gue struggling juga di situ sih sebetulnya gitu. Kenapa nggak lu daripada ngatur backswing ya? Kenapa nggak lu megangnya grip down gitu? Itu juga gue Tapi swingnya tetap sama. Kenapa lu striking di situ? Jangan diperangi. Di bawah ada back, gue bilang ada 60, 50. Nggak ada, makanya gue bilang nggak ada. Gue ada 54 doang gitu. Nah di bawah kan ada. Oh di bawah ini, di bawah nanti kita kondisikan. Bisa kali gabungin baik-baik. Kita musyawarahkan dulu. Musyawarah mufakat lah ya. Kita punya konsep biasanya kebersamaan. Tapi by the way, wedge itu
apakah bener harus sama kok merek itu? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga, Cuman cuman kayak ada yang bilang kan, oh watch mah kalau ganti watch harus satu set. karena palanya beratnya beda-beda. Kepala beratnya beda-beda. Iya, kayak misalnya gue pakai Cleveland, terus gue ganti di sleeve tightness. Itu menurut gue ya, itu orang beda-beda karena kan kalau watch sudah pakai feel, bos. Kalau Cleveland sama tightness menurut gue keras nih tightnessnya. Jadi swing gue bisa berubah. Jaraknya gue bisa Jadi bukan cuma tergantung love-nya dia. enggak. Kalau gue Dan betul, ternyata dia orang yang nggak bisa pakai weight 60. gue bisa. Nggak bisa. Tapi gue bisa pakai 58. 58 gue buka pakai 60 bisa. Cuman ini udah di mindset, udah susah. Iya. Kalau dari sini udah di mini set Iya. ya. Bukan bisa. Mini so. Ini mindset gue udah 60, wah udah 60 kayaknya kebuka banget. Kalau 58 masih. Sebenarnya 58 gue bisa juga jadi 60 gue buka. Sama aja gitu. Enggak, tapi dia gue liat ya, gue main beberapa kali sama dia. yang lucu deh, Bang? Lah kok lucu? Oh, enggak, lu mau Jangan bikin gue passion dong. Nggak lucu takutnya, Din. Enggak, dia tuh suka show off gitu, Din. Dia kalau misalnya di jarak-jarak berapa, dia pakai air gitu, kayak air 7, pakai air gitu. Dia, apain susah-susah? Tap aja gitu kan. Gitu. Maksud gua aja lagi striking gitu ya. Kayak mau show off-nya itu, dia pakai stick apa aja bisa gitu. Keselin banget ya. Tapi bisa on, upgrade. Di bawah kan orang butuh validasi. Iya. Orang udah selalu, oh bagus itu. Bukan validasi. Ya, bukan validasi, bos. Enggak, maksud gua karena lu di stick di apa menurut gua di back lu tuh banyak weapon ya. Lu harus maximize. Gitu loh. Jadi dia nggak ada terpaku pakai 7 terus. Lu pakai 5 bisa di jarak pego ya, tinggal caranya aja mukulnya gimana. Enggak, bukan 5, kayak jarak-jarak 20, 30 gitu loh. Oh ya itu. Lu biasanya Chip, pakai putter, kadang-kadang pakai rescue. Kadang-kadang di bunker dia pakai rescue. Gue bilang, gue baru tahu tuh, gue kaget gak dia. Gue jujur gue baru tahu, kamu bisa pakai rescue? Lu pakai stick apa juga bisa? Ya juga sih mikir gue gitu loh. Tergantung lu. Ya selama lu bisa kontrol apa namanya club head-nya dan itu bisa clean, sebenarnya even bunker atau apapun bisa-bisa aja ya. Nah, lo kalau misalnya sekarang ini untuk belajar recovery shot, kayak misalnya lu masuk hutan, kalau lu tag dari bawah kayak gitu. Kalau udah terlalu tinggi, Belum. Itu lurus aja. Belum lurus lu. Belum sih, gue belum sampai situ. Belum sampai Itu situ. next level. Dia aja udah main sama kadek kemarin, wah kuat bisa. Tapi itu gila sih ya, gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri ya. Mata Naswa juga Lawannya siapa kemarin? lawan Apa sembuh? yang Jadi orang udah kalau misalnya dia udah butuh validasi itu, lu cari bos. oh iya. Umbang-umbang Minggu tuh, round pertama lu ketemu siapa? Musuh lu? Waktu round pertama itu Kodarius sama Hansen lu bantai abis. habis. Putus. Nggak kasih napas. Oke. Round kedua, Round kedua itu kebetulan pro juga tuh. Ekri. Dekri Pasangannya? sama Pak Arya. Lu bantai juga Arya. Santai juga. Nah, habis. Habis. Oh. Itu yang pertama 9 birdie, yang ini 6 birdie. Yang berde. Oke. Bener ya. tiga semifinal. Yang ketiga gue ini gak datang waktu itu. Menang WO. Tapi seru gua lawan mereka. Gua juga nggak ngerti menang. Karena ya kadek. Duh, kok ada dong? Iya. Kemarin pating ini juga Dia ya. kan bantu pating dari jauh loh. Ya, gua akuin. Ada langsung 30 meter pating. Nggak, patingnya kemarin jauh-jauh masuk, bos. Makanya wah, ini susah juga nih menurut gua ya. Karena kan kadek 9 hole pertama siapa yang gigit? dia kan Bisa. Lalu terus 2 up. Enggak, satu 1 up. up. Itu nggak tenang. Dua satu kok, baru satu kok. dua. Setelah second. Udah lu diskusi lu mau dari dulu. Minum lagi kopi. First nine lu tuh dua. Dua, Terus ya? mulai di 10 kan kita ada second tuh. Lu masih 2 up. 1 up-nya itu kan di Ya udah detailnya nanti aja dulu ya, kita ngomongin. ya, Ya, intinya Lu kan gua kalah ya. kejar. Nah, gokil. Jadi mempertahankan itu lebih susah dibanding ngejar. kemarin lu tuh lawan ketumbuhanisme lu. Tapi emang ini sih Din, sebetulnya ya. Kon. Jadi di belakang tuh dia ngasih amplop gue sudah. Gua udah bikin turnamen banyak banget nggak pernah menang. Saya bukan pada bilang, Please lah Gus. Irfan akhirnya masuk final. Masih iya kan gitu kan.
bikin turnamen mulu gitu, menang enggak? Akhirnya dia menang gitu, meskipun berdua. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Gue begitu namanya biar yang lain happy. Iya benar, tapi happy banget. Semuanya gue liat ekspresinya happy semua, kecuali kota lain. Gus, kasih tips buat beginner dulu dong. Anjay. Gue kasih tips. Apa dong? Lu kan udah pengalaman. Udah melewati turun step apa? yang di awal, udah turun lapang, udah sampai beli equipment. Iya, udah lama ini di Mount itu ya gunung SHL. SHL. Iya, iya. Sampai main di Dago, skor paling bagus ya. Main catch ya. Sendiri lagi. Sendiri lagi. Nggak dipercaya, Oh, validasi, validasi. Sendiri doang. Buat validasi. Tapi itu boleh sih buat beginner tuh. Dago itu enak. Apa nih? Tips and Ya, for Tips beginner. buat apanya maksudnya? Tips buat apa? Buat Kayak memulai atau yang buat apa? mau mulai ya lu kasih kata-kata yang mau mulai itu nggak terlalu eksklusif kok golf ini lu bisa cari yang second stick ya gitu. Oh, kalau buat mulai pertama sih sebetulnya kalau menurut gue ya main golf itu sebetulnya kalian cari komunitas saya dulu kalau buat gue ya. Ya. Karena ternyata punya komunitas itu menguntungkan kok gitu. Jadi kalian juga ngerasa tuh tidak sendiri gitu loh ya. Even makanya tadi gue bilang gue tuh ada punya kepikiran tuh sebelum di awal kenapa nggak pakai pro kayak teman-teman gue bisa ngajarin gue loh gitu. Tapi memang kadang-kadang teman itu bisa ngajarin tapi kan memang sebetulnya mereka bisa main tapi kadang-kadang belum tentu bisa ngajarin sebetulnya gitu. Tapi kalau pro kan memang mereka expertise di bidangnya, kerjaan dia itu activity-nya mereka daily-nya itu memang gitu. Jadi pertama adalah cari komunitas ya. Kalian beginner itu pasti diterima sama komunitas golf itu. Apalagi komunitas golf sekarang itu anak muda semua kebanyakan. Jadi mereka pasti welcome sama kalian. Dari komunitas itu kalian baru bisa nanti mulai mungkin dipinjemin stick dulu ya buat nyoba dulu. Jadi sebelum kalian beli ini nggak usah ngomongin fitting dulu lah. Jadi enaknya punya komunitas ini bisa, gue mau nyobain itu dong, enak ya gitu. Kalau lu udah rasa enak, baru beli gitu. Bisa jadi begitu gitu. Itu untungnya punya komunitas sih kok menurut gua gitu. Setelah punya komunitas, baru rajin-rajinlah driving dulu, pakai pro. Kalau saranin gua, meskipun gua masih belum, tapi pakai pro itu better sih. Harusnya yang terbaik caranya memang itu kalian pakai pro. Jadi swing kalian benar-benar bisa Ada progres ada progres yang jauh lebih pesat dibanding kalian belajar sendiri gitu. Karena kalau belajar sendiri tuh ya gue pernah ngerasain ya sampai paling banyak tuh kok ya paling banyak pastinya gue mukul di Albatros ya karena itu kan 1 jam ya jadi kayak lu mukul berapa ratus bola tuh bisa gitu tapi gak jadi apa-apa juga gitu kayak lu mau mukul doang banyak tapi lu juga nggak tahu itu salah apa benar sebetulnya gitu loh ya. Sedangkan di lapangan nanti pasti hasilnya akan berbeda gitu. Karena lapangan sama driving itu totally different. Karena kalau di lapangan bukan quality shot itu. Quality shot gitu. Oh di driving kan lo semakin banyak mukul untuk kayak wah gue bisa menghabiskan bola lebih banyak Iya. dengan biaya cuma 1 jam kan Iya. puas Starboy beginner doang kan. Iya. Enggak, itu Iya. Gara-gara itu tapi itu nggak turun-turun juga skor lo gitu. Jadi cuma ngabisin duit doang sebetulnya. dia harus pakai coach lah. Harus pakai coach. Dia ngeliatin swing lu, swing pad lu. Terus kalau kenapa harus ada komunitas juga, lu bisa dapat referensi ya dari mereka stick yang oke apa, yang forgiving apa. Jadi soalnya kalau lu cuma tontonin orang gitu, kadang-kadang kita terinfluence dari influencer ya. Influencer itu kadang-kadang nggak review jujur juga karena mereka jualan kan, gitu. Ya. Apalagi DA gitu kan. Ya mereka coba munculkan hal terbaik dari produk tersebut gitu, tapi bukan dari hasil pemakaian dia tiap hari juga gitu karena memang dia harus tampilkan itu yang baik aja. Itu sih. Tapi kalau teman-teman komunitas kan pasti mereka jujur dong gitu. Udah bro, lu kalau memang ini lu gue saranin ini kalau buat pemula nih bagus lah gitu. Ya, misalnya kalau pemula itu gue saranin nih misalnya pakainya pasti ya ironnya yang cavity ya kan. Jadi lu gak terlalu effort buat mukul gitu, tapi bolanya bisa jauh gitu. Ya gitu-gitu sih kalau. Terus biasanya ada brand yang forgiveness itu forgiving itu average ya kayak gitu-gitu lah. Callaway. Game improvement lah. Kayak gitu-gitu. Jadi
jangan beli yang apa namanya, lo punya apa? Blade. Semi blade. Yang di blade jadi kayak gitu-gitu. Jadi kayak oke tapi kelihatan bentuknya bagus kayak P790 gitu. Itu kalau orang lihat kan keren banget itu. Tapi kalau buat kita susah makanya gitu. Jadi di golf jangan keren-kerenan dulu, tapi lebih ke yang penting fokus sama lo punya pukulan, lo nyaman pakai itu. Golfnya udah susah, jangan lo bikin susah lagi gitu. Nyarinya gampang-gampang. Setuju. Itu dia jadi bagus Handoko. Masuk om. Lu deh. Gue aja. Ya. Kenapa jadi gue? Gue yang mau. Ya udah. Aneh banget. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keceplok. Masih zaman, Bos. Yo. Keceplok.